Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dibangunkan dalam keadaan sehat, iman dan Islam kita tetap diberikan kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan sholat subuh dan belajar memahami bagaimana agama ini diamalkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kisah ke-6 kemarin di mana Abu Thalha ini sholat dipanah oleh orang-orang musyrikin sampai berdarah-darah, dia tidak merasakan karena dia dapat mandat dari Rasul untuk mengintai musuh, maka dia membatalkan sholatnya setelah selesai daripada bacaan surat. Kemudian pada hari ini kita akan menginjak kisah ke-7 dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, tidak memperdulikan matanya yang sakit demi sholat. Suatu ketika mata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma selalu berair. Seorang tabib datang untuk mengobatinya. Tabib itu berkata, apabila diizinkan engkau akan aku obati, tetapi engkau harus berhati-hati selama 3 hari. Engkau jangan bersujud di tanah, tetapi engkau boleh bersujud di atas papan yang lebih tinggi. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, tidak mungkin, demi Allah aku tidak akan melakukannya meskipun hanya 1 rakaat pun. Aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sengaja meninggalkan 1 sholat saja, maka ia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan murka. Jadi kalau sahabat sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, tidak ditinggalkan kecuali diamalkan. Nah, dengan dalil-dalil, dengan sabda-sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang tiap hari kita perdengarkan ini, mudah-mudahan kita makin hari makin baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya, menurut syariat sholat seperti itu dibolehkan jika terpaksa. Jadi maksudnya sholat yang di atas mimbar yang tinggi tadi agar matanya tidak kena debu itu boleh. Tapi kalau Nabi itu sholatnya kan di tanah, di masjid, di lantai seperti ini, tapi kok sholatnya disuruh di panggung supaya tidak kena debu, itu pun tidak mau para sahabat karena Nabi tidak melakukan. Maka walaupun matanya itu hilang pun rela, asalkan tidak meninggalkan sholat yang dicontohkan Nabi. Kita ini menjaga sholat 5 waktu saja, masjidnya sudah mewah, debu tidak ada, kadang-kadang sangat berat. Mengapa? Karena rohani ini adalah, makanya hati ini adalah majelis ilmu dan zikir. Kita ini zikir nggak mau, majelis ilmu nggak mau. Bagaimana bisa mengamalkan agama yang sesuai dicontohkan Nabi? Karena kita tidak tahu bahwa sholat, yang penting sholat ya sudah sama saja. Padahal para sahabat itu kalau sholat tidak seperti yang dikerjakan Nabi, tidak mau. Nabi sholat senantiasa di masjid dan berjamaah, yaitu dilakukan seumur hidup. Kalau ndak itu ya ndak. Itulah para sahabat. Paling tidak kita itu maghrib, isya, subuh istiqomah sampai mati. Mungkin karena asar, duhur banyak pekerjaan, boleh sholat sendiri, tapi lebih utama adalah 5 waktu sholat berjamaah seperti yang disampaikan Nabi. Karena jembatan Shirathul Mustaqim ya menjaga sholat 5 waktu berjamaah itu.
Dan ini harus kita ulang-ulang agar kita mudah untuk mengamalkan agama yang dicontohkan Nabi. Perbuatan seperti itu tidak termasuk dalam ancaman meninggalkan sholat. Padahal sholat yang seperti disarankan oleh tabib tadi, tidak meninggalkan sholat tidak apa-apa, tapi tidak mau kalau tidak seperti sholatnya Nabi. Namun karena para sahabat radhiyallahu an begitu mencintai sholat dan mementingkan mengamalkan cara sholat Nabi Muhammad SAW, hal itu membuat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an lebih suka matanya sakit daripada meninggalkan cara sholat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah para sahabat, hadirin. Jadi para sahabat itu kalau diberi nasihat Nabi, diberi ilmu oleh Nabi, cara bagaimana akhirat itu bisa bahagia selama-lamanya, itu yang dipentingkan, bukan dunia yang dipentingkan. Maka Nabi kan membagi 8 jam untuk istirahat tidur, 8 jam untuk bekerja cari nafkah, 8 jam untuk ibadah. Lah berapa dalam satu hari ini kita ibadah? Adakah 1 jam? Kalau belum, berarti ibadah kita kurang. Bagaimana kita bisa mencontoh Nabi? Wong cara ibadahnya, cara membagi hidupnya saja belum bisa. Maka paling tidak ya 1 jam dalam satu hari, 1 malam itu kita gunakan sungguh-sungguh. Setelah sholat subuh ini kita gunakan majelis ilmu paling lama 15 menit kita sholat, dzikir sama taklimnya. Hanya menyisakan waktu itu tiap hari saja nggak mampu. Bagaimana bisa mencontoh Nabi? Bagaimana bisa menggembirakan Nabi? Nah, ini mari kita renungi di diri kita masing-masing agar kita ini makin hari makin mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh seperti yang diharapkan Rasulullah SAW. Sedangkan kita sekarang tanpa merasa malu selalu mencari alasan agar dapat memudahkan sholat kita. Padahal ketika dihadapkan di medan mahsyar barulah akan diketahui hakikat yang sebenarnya dari ucapan mereka. Jadi kita ini mencari alasan bagaimana agar sholat ini diringan-ringankan. Sholat sendirian saja juga boleh, ngapain harus jamaah? Nah, ini namanya meringan-ringankan sholat. Maka orang semacam ini tidak akan mendapat barokahnya sholat. Itulah jamaah yang dirahmati Allah, kisah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, walaupun matanya sakit tetap menjalankan sholat seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan cerita ini, kisah ini bisa membuat kita makin mantap menjalankan ibadah ini untuk bekal akhirat kita, sehingga akhirat kita, dunia kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.